Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD, dan ini merupakan bagian ke-8. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama, soalnya terdiri dari 10 soal, kemudian 10 soal ini ada 3 soal psikotes, kemudian ada 2 soal kepribadian, dan 5 soal untuk mata pelajaran IPS. Dan tentunya mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Nah, di sini untuk soal yang pertama, di sebuah pasar, harga daging lokal mahal dari harga beras, kemudian harga beras lebih mahal dari harga sayur mayur, dan daging impor adalah yang paling mahal. Nah, jika demikian dapat disimpulkan yang A sayur mayur lebih mahal dari daging lokal. Berikutnya yang B daging lokal lebih mahal dari daging impor. Sedangkan yang C di sini daging impor lebih mahal dari daging lokal. Yang D, beras lebih mahal dari daging impor. Nah, untuk soal nomor satu ini, jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor satu ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu daging impor lebih mahal dari daging lokal. Nah, untuk soal nomor satu ini, teman-teman tinggal memperhatikan benar-benar kalimat ini atau disusun, karena ini butuh pemahaman atau butuh ketelitian ketika kita menjawab model soal seperti ini. Insya Allah nih, karena ini tidak terlalu berbelit, jadi teman-teman bisa jawab kalau pertanyaan nomor satu ini. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, salah satu gambar manakah yang Anda rasa tidak cocok dengan gambar-gambar lainnya? Silakan teman-teman perhatikan gambar dari A, B, C, D, E ini. Nah, kira-kira nih jawabannya yang mana untuk soal nomor 2 ini? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, di sini kita pecahkan sedikit atau kita uraikan sedikit. Nah, untuk semua gambar ini mempunyai 4 baris diagonal. Nah, sedangkan pada gambar B hanya terdapat 3 garis diagonal dan 1 garis vertikal. Nah, jadi kita perlu memperhatikan benar perbedaan dari eh, gambar tersebut. Jadi ini salah satu bentuk model soal di pretest. Kemudian sebenarnya ada beberapa gambar yang lain. Next kita bakalan bahas juga. Oke, ini perlu kita memperhatikan juga antara horizontal, vertikal, dan diagonal. Maksudnya garis-garis yang horizontal, vertikal, dan diagonal. Kenapa demikian? Karena mungkin ada yang lupa atau bahkan belum yang terlalu memahami. Walaupun sebenarnya kita sering mendengarnya, tapi kadang kita juga salah nih. Makanya dari itu tidak ada salahnya kita memahami ulang. Kenapa demikian? Karena apabila soalnya muncul seperti ini, kadang kita tidak bisa jawab. Padahal sebenarnya kita udah ingat atau kita merasa itu gampang. Namun ketika menghadapi soal semacam ini, kadang kita suka lupa juga. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, Daryanti bangun kesiangan. Oleh karena itu, ia menyadari akan terlambat masuk sekolah. Maka ia lari sekencang mungkin dan tidak melihat ada lubang. Lalu kakinya patah. Ia dibawa ke rumah sakit dan selama dirawat di rumah sakit, ia dijenguk kawan-kawannya yang ingin tahu mengapa Daryanti bangun sedemikian terlambat. Nah, kesimpulan apakah yang tepat dari cerita di atas? Yang A, karena Daryanti tidak makan pagi, ia mengalami patah kaki. Yang B, kawan-kawan Daryanti menjenguknya di rumah sakit karena ingin tahu mengapa Daryanti terlambat ke sekolah. Yang C, Daryanti tidak melihat lubang karena bangun kesiangan. Yang D, Daryanti mengalami patah kaki karena terlambat tidur pada malam sebelumnya. Oke, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu Daryanti mengalami patah kaki karena terlambat tidur pada malam sebelumnya. Nah, untuk soal nomor 3 ini walaupun tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa Daryanti terlambat tidur pada malam sebelumnya, tapi setidaknya ini adalah kesimpulan yang tepat. Misalnya kalau kita memperhatikan Daryanti bangun kesiangan. Nah, otomatis ketika Daryanti bangun kesiangan berarti ada aktivitas yang dilakukan di malam hari sehingga dia bisa istilahnya kesiangan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, salah satu teman yang
profesi sebagai guru selalu memberikan penugasan mandiri pada peserta didik. Guru tersebut juga jarang masuk kelas. Banyak peserta didik mengeluhkan hal tersebut. Maka yang Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah A. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar guru bersedia untuk mengajar secara rutin. Yang B. Memilih diam melihat hal tersebut karena merasa segan bila mau mengingatkan. Yang C. Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau mengajar masuk kelas secara rutin. Yang D. Memberikan teguran dengan cara menyindir pada guru tersebut. Yang E. Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan lebih rutin masuk kelas untuk mengajar peserta didik. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4, tentu jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu mengadakan pendekatan personal kepada guru yang akan bersangkutan lebih rutin masuk kelas untuk mengajar peserta didik. Nah, soal kepribadian, tinggal teman-teman teliti aja, karena insya Allah ini jawaban yang paling tepat, insya Allah dapat poin yang lebih banyak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, sebagai guru, sekolah Anda mendapat undangan penawaran untuk mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Sekolah tidak memiliki dana untuk membiayai kegiatan tersebut, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mengusulkan mengumpulkan dana dengan semua guru di sekolah. Selanjutnya dilakukan giliran untuk memberangkatkan guru yang akan mengikuti pelatihan. Sedangkan yang B di sini mencari materi-materi peningkatan guru yang ada di internet, kemudian mempelajarinya secara otodidak. Yang C, mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti pelatihan agar kualitas diri menjadi lebih berkembang. Yang D, mempertimbangkan untuk tidak menghadiri undangan pelatihan guru karena keterbatasan biaya dan faktor lainnya. Yang E, berusaha mencari bantuan dana dari luar sekolah, misalnya dengan mencari sponsor yang bersedia membantu biaya mengikuti undangan pelatihan guru. Nah, untuk soal nomor 5 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti pelatihan agar kualitas diri menjadi lebih berkembang. Nah, untuk soal kepribadian, sekali lagi memang beberapa optionnya bisa kita kategorikan tidak terlalu salah juga ya. Ada beberapa memang yang pernah kita rasakan, tapi sekali lagi untuk memilih soal kepribadian jawabannya yang tepat, tentu kita akan memilih poin yang benar-benar baik atau lebih tinggi. Nah, maka dari itu poin yang lebih tinggi di sini adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 atau kita lari ke IPS. Nah, perhatikan gambar angin muson berikut ini. Ini silakan teman-teman perhatikan peta. Nah, berdasarkan gambar di atas, pengaruh yang ditimbulkan oleh angin tersebut di Indonesia terjadi musim A. Penghujan, yang B adalah dingin, sedangkan yang C adalah kemarau, sedangkan yang D adalah gugur. Nah, kira-kira untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu kemarau. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Nah, sekarang kita lihat nih peta. Di sini ada tentang angin muson barat dan di sini tentang angin muson timur. Nah, berarti yang di peta yang di soal ini adalah angin muson timur. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi, angin muson timur di Indonesia, angin ini bersifat kering yang mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering atau kemarau. Bertiupnya angin ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara di belahan bumi selatan dan utara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama ada gajah, yang kedua adalah harimau, berikutnya adalah cendrawasih, yang keempat adalah kanguru, yang kelima adalah orang utan, yang enam adalah buaya. Nah, yang termasuk fauna asiatis adalah yang A135, yang B246, yang C adalah 125, dan D adalah 136. Nah, untuk soal nomor 7 ini, jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 1, 2, dan 5. Oke, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Nah, di sini fauna asiatis adalah jenis fauna yang hidup pada dataran rendah, maka bisa menyebar ke berbagai daerah yang berada di Indonesia yang meliputi berbagai pulau. Contohnya, yang pertama di sini ada harimau, berikutnya orang utan, berikutnya adalah gajah dan badak.
Oke, next kita ke soal nomor 8. Nah, perhatikan gambar. Lagi-lagi teman-teman memperhatikan gambar. Nah, gambar di atas menunjukkan bentuk piramida penduduk yang A stasioner, yang B ekspansif, yang C adalah konstruktif, yang D adalah konvensional. Nah, untuk soal 8 ini kira-kira jawaban yang tepatnya yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang B yaitu ekspansif. Nah, kita lihat uraian singkatnya. Nah, di sini berdasarkan umur, jenis, kelamin dan karakteristik penduduk suatu daerah atau negara terdapat tiga jenis piramida penduduk, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif. Berikutnya adalah piramida penduduk dewasa yaitu stasioner dan prima piramida penduduk tua yaitu konstruktif. Di sini juga uraian singkatnya. Nah, gambar piramida penduduk muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Nah, piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida penduduk muda, jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, ada sumber bahan tambang dan sumber daya mineral. Yang kedua, pusat tenaga listrik. Yang ketiga adalah tempat para wisata dan laboratorium alam. Yang keempat adalah mempercepat pelapukan batuan. Yang kelima adalah mempercepat siklus hidrologi. Yang keenam adalah membentuk delta yang subur. Nah, dari pernyataan yang menunjukkan dampak positif tenaga endogen adalah yang A 1, 2, dan 3, yang B 2, 3, dan 4, sedangkan yang C adalah 3, 4, dan 5. Nah, yang D adalah 4, 5, dan 6. Nah, untuk soal nomor 9 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Jadi, kita mulai dari pengertian tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Nah, tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Oke, berikutnya di sini ada beberapa dampak positif tentang tenaga endogen. Di sini yang pertama tentu letak mineral dekat dengan permukaan tanah. Yang berikutnya relief bentukan tenaga endogen dapat dijadikan daerah tujuan wisata. Berikutnya terbentuk gunung yang tinggi yang dapat mendatangkan hujan orografis. Yang berikutnya adalah terbentuk tanah tinggi yang luas sebagai areal pertanian agrobisnis. Oke, sekarang kita lanjut ke soal 10 atau soal terakhir. Nah, di sini perhatikan peninggalan sejarah zaman megalitikum berikut ini. Yang satu ada menhir, yang kedua ada waruga, yang ketiga adalah punden berundak, yang keempat adalah sarkofagus. Nah, berdasarkan data di atas, yang merupakan benda peninggalan untuk mengubur mayat ditunjukkan oleh nomor yang A 1 dan 2, yang B 1 dan 3, sedangkan yang C adalah 2 dan 4, sedangkan yang D adalah 3 dan 4. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang C yaitu 2 dan 4. Oke, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan lithos yang artinya batu. Nah, oleh karena itu, zaman megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar di mana masyarakatnya menggunakan peralatan dari batu yang berukuran besar. Di sini ada beberapa alat yang maksudnya alat dari zaman megalitikum. Yang pertama ini ada kubur batu atau menhir atau dolmen bukan dolmen, berikutnya adalah sarkofagus, berikutnya adalah waruga, berikutnya adalah punden berundak dan arca batu. Berikutnya di sini ada penjelasan. Kita mulai dari waruga karena jawabannya adalah waruga dan sarkofagus ya. Nah, di sini waruga atau kuburan tua adalah peti kubur. Nah, waruga berfungsi sebagai wadah penguburan mayat atau orang yang sudah meninggal. Sedangkan di sini sarkofagusnya merupakan peninggalan prasejarah zaman megalitikum berupa peti jenazah mirip dengan alat kubur batu, hanya saja bentuknya lebih menyerupai palung atau lesung terbuat dari batu utuh dan memiliki penutup. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.